Sahabat sehat, coba bayangkan kalau hidup ini seperti perjalanan panjang naik gunung. Di awal, kita bisa berlari kencang, tak peduli batu atau jalan menanjak. Tapi saat usia mulai menua, langkah kita pelan, nafas lebih pendek, dan tubuh tak setangguh dulu. Di titik inilah, kita harus bijak memilih bekal. Dan salah satu bekal paling berharga itu bernama buah segar alami. Banyak orang berpikir umur panjang itu soal keberuntungan. Padahal, ilmu pengetahuan membuktikan, gaya hidup dan pilihan makanan berperan sangat besar. Bahkan, ada wilayah-wilayah di dunia yang disebut sebagai Blue Zones, yaitu tempat dengan populasi lansia tertinggi yang hidup sehat dan aktif sampai usia di atas 90 tahun. Dan salah satu rahasia mereka, rutin mengonsumsi buah-buahan penuh nutrisi. Buah bukan hanya makanan penutup atau cemilan manis. Di dalam satu potong kecilnya, tersimpan zat-zat alami yang bisa memperkuat jantung, membersihkan pembuluh darah, menjaga daya ingat, hingga mengurangi risiko berbagai penyakit mematikan seperti stroke, diabetes, dan kanker. Bukan sekadar mitos, ini fakta yang sudah diteliti berkali-kali oleh para ilmuwan. Khusus untuk sahabat sehat yang sudah memasuki usia 60, 70, bahkan 80 tahun, memilih buah yang tepat bisa jadi pembeda antara tubuh yang mudah lelah dan tubuh yang tetap kuat melangkah. Bahkan di usia senja, tubuh masih bisa memperbaiki diri, asal diberi bahan baku yang tepat. Dan buah-buahan yang akan kita bahas ini bukan sembarang buah. Ini adalah buah pilihan, yang kandungan nutrisinya terbukti mampu mendukung harapan hidup lebih panjang. Kenapa kita hanya pilih 5 buah? Karena terlalu banyak justru bikin bingung dan tidak fokus. 5 buah ini dipilih berdasarkan hasil penelitian, manfaat kesehatan yang luas, dan tentu saja, mudah ditemukan di Indonesia. Jadi sahabat sehat bisa langsung praktik di rumah tanpa harus bingung cari buah yang langka. Dan bukan cuma itu. Kita juga akan bahas cara mengonsumsinya dengan aman. Karena tidak semua lansia punya kondisi tubuh yang sama. Ada yang asam lambungnya tinggi, ada yang punya masalah gula darah, bahkan ada yang susah mengunyah. Jadi, informasi ini akan dikupas lengkap, supaya benar-benar bisa diterapkan. Dalam perjalanan narasi ini, sahabat sehat tidak hanya akan diajak mengenal manfaat tiap buah, tapi juga memahami logika di baliknya. Kenapa buah tersebut efektif, bagaimana ia bekerja di tubuh, dan apa saja yang harus diperhatikan agar manfaatnya bisa maksimal. Semuanya akan dibahas dalam bahasa yang mudah dimengerti, tanpa istilah medis yang bikin pusing. Karena tujuan kita bukan hanya umur panjang, tapi umur panjang yang sehat, aktif, dan tetap bisa menikmati hidup tanpa tergantung orang lain. Masih bisa berjalan kaki ke masjid, bermain dengan cucu, atau menanam tanaman di halaman rumah dengan senyum bahagia. Itulah kualitas hidup yang ingin kita kejar bersama. Dan sekarang, mari kita mulai pembahasan dengan buah pertama yang sudah dikenal sejak dulu sebagai buah pengusir penyakit, dan bahkan dijuluki sebagai penjaga jantung alami oleh banyak ahli kesehatan. Buah ini sering kita lihat di meja makan, bentuknya bulat, rasanya segar, dan ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Sahabat sehat, di antara banyak pilihan buah yang ada di sekitar kita, apel termasuk salah satu yang paling sering dianggap biasa. Tapi tahukah Anda, justru di balik kesederhanaannya, apel menyimpan kekuatan luar biasa yang bisa menjadi penjaga umur panjang untuk lansia? Apel mengandung zat yang disebut flavonoid, senyawa alami yang bekerja seperti pelindung tubuh dari dalam. Ia bertugas melawan radikal bebas, zat berbahaya yang bisa merusak sel, mempercepat penuaan, dan menjadi biang berbagai penyakit seperti kanker, stroke, dan gangguan jantung. Dalam sebuah studi besar yang melibatkan ribuan lansia, ditemukan bahwa mereka yang rutin mengonsumsi apel memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung koroner hingga 20%. Tapi bukan cuma jantung. Otak pun ikut merasakan manfaatnya. Apel kaya akan quercetin, yaitu antioksidan kuat yang bisa menembus sawar darah otak dan melindungi sel-sel saraf dari kerusakan. Bagi sahabat sehat yang ingin tetap tajam berpikir, tidak mudah pikun, atau menghindari risiko demensia dan Alzheimer, rutin makan apel bisa menjadi salah satu langkah sederhana tapi sangat efektif. Bukan itu saja, serat alami dalam apel juga sangat bermanfaat untuk sistem pencernaan. Apel mengandung pektin, yaitu jenis serat larut yang membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol. Ini sangat penting, karena banyak lansia mengalami masalah dua ini sekaligus, gula darah yang naik turun, dan kolesterol jahat yang tinggi. Dengan serat dari apel, kedua masalah itu bisa dikendalikan tanpa obat, asalkan dikonsumsi secara rutin dan bijak. Lalu, bagaimana cara terbaik mengonsumsi apel untuk lansia? Apakah langsung digigit begitu saja?
Bagi sahabat sehat yang giginya sudah tidak sekuat dulu, apel bisa diiris tipis-tipis, atau diparut lalu dimakan dengan sendok. Bisa juga dikukus sebentar agar lebih lunak tanpa menghilangkan kandungan nutrisinya. Hindari mengupas kulit apel, karena di sanalah terkandung sebagian besar flavonoidnya. Tapi pastikan apelnya sudah dicuci bersih dengan air mengalir atau rendaman air garam ringan untuk mengurangi residu pestisida. Satu buah apel sehari bisa jadi langkah kecil yang membawa dampak besar. Tapi pastikan jenis apel yang dipilih adalah apel segar, bukan yang sudah diolah menjadi jus kemasan atau pai. Karena olahan seperti itu biasanya sudah kehilangan seratnya dan ditambah gula tambahan yang justru merugikan. Apel juga aman dikonsumsi hampir semua lansia, bahkan bagi mereka yang memiliki riwayat hipertensi, jantung, atau diabetes ringan. Justru karena kandungan kalium dan antioksidannya, apel bisa membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mendukung fungsi ginjal. Menjadikan apel sebagai bagian dari kebiasaan harian bukan soal ikut tren, tapi soal memberi tubuh perlindungan jangka panjang dari dalam. Dan menariknya, apel sangat mudah ditemukan di pasar tradisional, supermarket, bahkan di pekarangan rumah. Tidak perlu mahal, tidak perlu langka, tapi manfaatnya setara dengan makanan super dari luar negeri. Jika setiap hari sahabat sehat mau mulai dengan satu apel di pagi hari, atau disisipkan sebagai camilan di sore hari, itu sudah seperti menyimpan tabungan kesehatan. Tabungan yang tidak terlihat, tapi akan sangat terasa saat usia terus bertambah dan tubuh tetap kuat menjalani aktivitas. Dan setelah kita memahami kekuatan apel untuk jantung, otak, dan pencernaan, kini saatnya kita beralih pada buah yang sering disebut sebagai Raja Antioksidan Dunia, dan dikenal sangat ampuh dalam menjaga daya ingat serta memperbaiki fungsi otak lansia. Buah ini berwarna ungu kebiruan dan ukurannya kecil, tapi efeknya bisa sangat besar. Setelah mengetahui bagaimana apel bisa memperkuat jantung dan melindungi otak, kini kita kenalan dengan buah yang lebih kecil bentuknya, tapi kekuatannya sangat besar untuk menjaga daya ingat dan fungsi otak secara keseluruhan. Namanya blueberry. Meskipun tidak sepopuler apel di Indonesia, blueberry telah dikenal di dunia medis sebagai salah satu buah dengan kandungan antioksidan tertinggi. Sahabat sehat mungkin pernah dengar istilah superfood. Nah, blueberry masuk ke dalam daftar teratas. Buah ini mengandung zat bernama anthocanin, sejenis antioksidan alami yang memberi warna ungu kebiruan pada kulit buahnya. Tapi bukan cuma warnanya yang menarik. Anthocanin ini bekerja aktif di dalam tubuh untuk melindungi sel-sel otak dari penuaan, peradangan, dan stres oksidatif. Stres oksidatif terjadi saat tubuh kelebihan radikal bebas, zat yang merusak sel dari dalam. Bagi lansia, kondisi ini sangat berbahaya karena bisa mempercepat kerusakan saraf, membuat daya ingat menurun, dan meningkatkan risiko demensia atau Alzheimer. Blueberry datang sebagai perisai alami yang mampu memperlambat proses itu. Penelitian yang diterbitkan di Journal of Agricultural and Food Chemistry membuktikan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi blueberry mengalami peningkatan kemampuan kognitif, daya ingat jangka pendek, dan kecepatan berpikir. Bahkan dalam beberapa kasus, blueberry mampu memperbaiki koneksi antara sel saraf yang mulai melemah karena usia. Ini bukan sekadar buah pencuci mulut, tapi terapi alami untuk otak. Selain untuk otak, blueberry juga membantu menurunkan tekanan darah, melancarkan peredaran darah, dan memperbaiki kesehatan pembuluh darah kecil yang sangat penting untuk lansia. Itulah kenapa blueberry tidak hanya bagus untuk ingatan, tapi juga untuk menjaga kestabilan tubuh secara menyeluruh. Tapi bagaimana kalau di Indonesia blueberry susah didapat atau mahal? Sahabat sehat tidak perlu khawatir. Sekarang sudah banyak pilihan blueberry beku yang dijual di swalayan, dan kualitas gizinya tetap tinggi. Bahkan ada juga yang dijual dalam bentuk ekstrak kapsul alami, yang bisa menjadi alternatif bagi lansia yang sulit mengunyah atau kurang selera makan. Tapi jika memungkinkan, tetap utamakan bentuk buah segar karena serat dan nutrisinya lebih lengkap. Cara menyajikannya juga tidak sulit. Blueberry bisa dicampur ke dalam bubur oat di pagi hari, dijadikan topping yogurt tanpa gula, atau dimakan langsung sebagai camilan sehat. Rasanya manis asam segar dan tidak menyiksa perut. Bahkan bagi lansia yang punya masalah lambung, blueberry justru cenderung aman karena tidak terlalu asam seperti buah jeruk. Satu porsi kecil blueberry per hari sudah cukup memberi perlindungan signifikan untuk otak. Tidak harus banyak, yang penting rutin. Karena tubuh lansia tidak lagi butuh makanan dalam jumlah besar, tapi makanan yang padat gizi dan tepat sasaran. Dan blueberry memenuhi semua kriteria itu. Selain itu, blueberry juga mengandung vitamin K dan C, yang penting untuk mempercepat penyembuhan luka dan menjaga tulang tetap kuat. Jadi bukan hanya ingatan yang terjaga,
tapi kesehatan tubuh secara menyeluruh juga ikut diperkuat. Saat usia terus bertambah, lupa menaruh kunci, lupa nama cucu, atau lupa jalan pulang bisa jadi sangat menyedihkan. Tapi lewat buah kecil bernama blueberry, kita punya harapan untuk memperlambat semua itu. Memberi ruang bagi otak untuk tetap bekerja baik, agar lansia tetap bisa berpikir jernih, mengenali wajah-wajah tercinta, dan menjalani hari dengan penuh makna. Dan dari buah kecil yang bekerja untuk otak ini, kita akan lanjut ke buah yang ukurannya lebih besar dan warnanya cerah ceria. Tapi manfaatnya tak kalah hebat, terutama bagi lansia yang sering mengalami masalah pencernaan, sembelit, atau sistem imun yang menurun. Buah ini tumbuh subur di Indonesia, rasanya manis dan segar, dan dikenal luas sebagai dokter alami untuk perut. Setelah membahas blueberry si kecil penuh manfaat untuk otak, kini kita masuk ke buah yang lebih bersahabat dengan lidah orang Indonesia, pepaya. Rasanya manis, warnanya cerah menyegarkan, dan mudah ditemukan di mana saja. Tapi yang sering tak disadari, pepaya adalah salah satu buah paling bermanfaat untuk lansia, terutama dalam menjaga kesehatan pencernaan dan daya tahan tubuh. Usia yang bertambah sering membawa perubahan pada sistem pencernaan. Gerakan usus melambat, produksi enzim menurun, dan kemampuan tubuh menyerap nutrisi tidak seefisien dulu. Hasilnya, banyak lansia yang mengeluh sulit buang air besar, perut terasa penuh, kembung, atau sering masuk angin. Inilah mengapa pepaya bisa menjadi teman setia yang membantu melancarkan proses alami tubuh. Pepaya mengandung enzim papain, yaitu enzim alami yang mampu memecah protein dan membantu tubuh mencerna makanan lebih cepat. Enzim ini juga membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak dan mengurangi peradangan di dalam saluran pencernaan. Jadi, bagi sahabat sehat yang sering mengalami sembelit atau tidak nyaman setelah makan, pepaya bisa jadi solusi alami yang aman dan efektif. Selain papain, pepaya juga kaya akan serat larut dan tidak larut, yang sangat penting untuk menjaga pergerakan usus tetap aktif. Serat ini menyapu sisa makanan dan racun dari dalam tubuh, sehingga tidak menumpuk di usus besar. Dengan begitu, sistem pencernaan tetap bersih dan risiko kanker usus bisa ditekan. Tapi kehebatan pepaya tidak berhenti di pencernaan. Buah ini juga mengandung vitamin C dalam jumlah sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari beberapa jenis jeruk. Vitamin C berperan penting dalam meningkatkan produksi sel imun, menjaga kekuatan sel darah putih, dan mempercepat penyembuhan luka. Apalagi bagi lansia yang sering mengalami infeksi ringan seperti batuk pilek, konsumsi pepaya secara rutin bisa jadi benteng alami tubuh yang sangat ampuh. Pepaya juga mengandung beta-karoten, yang diubah tubuh menjadi vitamin A, penting untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan sistem kekebalan. Dan karena pepaya rendah kalori serta memiliki indeks glikemik yang rendah, buah ini juga cocok dikonsumsi oleh lansia yang punya masalah gula darah. Cara menikmati pepaya pun sangat mudah. Sahabat sehat bisa memotongnya kecil-kecil dan memakannya langsung sebagai camilan, atau mencampurnya ke dalam salad buah tanpa gula tambahan. Jika teksturnya terlalu lembek, bisa juga dibekukan dulu lalu dibuat seperti sorbet alami. Tapi hindari mencampur pepaya dengan susu kental manis atau pemanis buatan, karena itu justru bisa menetralkan enzim baiknya. Hal lain yang penting, pepaya juga bersifat antiinflamasi alami. Artinya, bisa membantu mengurangi nyeri sendi atau pegal-pegal yang sering muncul di usia lanjut. Kandungan chymopapine dalam pepaya telah diteliti sebagai zat yang mampu mengurangi pembengkakan dan memperbaiki jaringan yang rusak di sendi. Bahkan bagi lansia yang susah makan karena nafsu makan menurun, pepaya bisa membantu mengembalikan selera. Warna cerah dan rasa manis alaminya merangsang produksi air liur dan enzim pencernaan, membuat tubuh lebih siap menerima makanan. Dan tak kalah penting, pepaya sangat mudah dicerna, tidak menyebabkan asam lambung, dan relatif aman dikonsumsi setiap hari. Hanya saja, untuk sahabat sehat yang memiliki alergi atau gangguan lambung sensitif, sebaiknya mulai dari porsi kecil terlebih dulu untuk melihat respons tubuh. Jadi bisa dibilang, pepaya bukan sekadar pencuci mulut biasa. Ia adalah buah pereda sembelit, penjaga daya tahan, penguat mata, dan penyembuh alami dalam satu paket lengkap. Manfaat besar dari buah yang sangat sederhana. Setelah tubuh terasa lebih ringan dan sistem imun semakin kuat berkat pepaya, kita akan masuk ke buah berikutnya yang sudah sangat akrab di meja makan masyarakat Indonesia. Buah yang satu ini sering dianggap makanan ringan, padahal di dalamnya tersimpan kalium tinggi dan manfaat luar biasa untuk jantung, otot, hingga stabilisasi tekanan darah. Buah ini sangat mudah dikunyah, bahkan oleh lansia yang giginya sudah tidak kuat. Tubuh yang ringan dan sistem imun yang kuat saja belum cukup. Di usia 60 tahun ke atas,
Ada satu hal lagi yang perlu dijaga agar hidup tetap berkualitas, kekuatan otot dan kestabilan jantung. Tanpa keduanya, langkah jadi lambat, badan mudah lelah, dan aktivitas sederhana pun terasa berat. Nah, inilah peran penting dari buah yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, pisang. Sahabat sehat tentu sudah sangat akrab dengan buah yang satu ini. Tapi siapa sangka, pisang menyimpan kandungan kalium yang sangat tinggi, dan kalium inilah yang menjadi kunci dalam menjaga detak jantung tetap stabil, tekanan darah tetap normal, dan keseimbangan cairan tubuh tetap terjaga. Kalium juga berperan aktif dalam mengatur kontraksi otot, termasuk otot jantung dan otot kaki, dua hal yang vital bagi lansia. Sering kram kaki di malam hari? Mudah lemas meski tidak banyak beraktivitas? Bisa jadi tubuh sahabat sehat kekurangan kalium. Dengan konsumsi 1 atau 2 buah pisang sehari, kadar kalium dalam tubuh bisa terpenuhi dengan cara yang alami dan aman. Tak perlu suplemen mahal. Cukup dari buah yang sudah tersedia di dapur. Pisang juga mengandung vitamin B6, yang membantu proses metabolisme protein dan pembentukan sel darah merah. Hal ini sangat penting bagi lansia, karena banyak yang mengalami penurunan massa otot secara perlahan, yang disebut sarcopenia. Dengan pisang sebagai bagian dari pola makan harian, tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang mendukung kekuatan otot dan daya tahan. Dan jangan lupakan serat alami dalam pisang. Meski tidak sebanyak pepaya, pisang tetap memberikan serat yang baik untuk pencernaan, membantu memperlancar buang air besar, dan menjaga perut rasa kenyang lebih lama. Sangat cocok untuk lansia yang pola makannya harus teratur namun ringan. Yang menarik, pisang punya indeks glikemik sedang. Artinya kadar gulanya tidak melonjak tajam saat dikonsumsi, terutama bila dimakan bersama sumber serat lain seperti oatmeal. Ini membuat pisang masih tergolong aman untuk penderita diabetes ringan, asalkan dalam porsi yang wajar dan tidak ditambahkan gula, susu kental manis, atau digoreng. Bentuknya yang lunak juga membuat pisang mudah dikonsumsi tanpa perlu dikunyah keras. Sangat cocok bagi sahabat sehat yang sudah mulai mengalami kesulitan mengunyah atau punya masalah gigi. Bahkan untuk yang sedang tidak nafsu makan, pisang bisa jadi penyelamat karena aromanya yang khas dan rasanya yang manis alami mampu membangkitkan selera makan. Selain itu, pisang juga mengandung triptofan, senyawa alami yang membantu tubuh memproduksi serotonin, zat yang berperan dalam memperbaiki suasana hati dan membantu tidur lebih nyenyak. Bagi lansia yang sering merasa cemas, mudah lelah, atau sulit tidur, pisang bisa jadi camilan malam yang menenangkan tanpa efek samping. Dan pisang bukan hanya praktis, tapi juga sangat ekonomis. Bisa dibeli di pasar tradisional dengan harga terjangkau, tidak butuh disimpan dalam kulkas, dan tidak cepat rusak kalau disimpan di suhu ruangan. Ini menjadikannya buah ideal untuk dikonsumsi setiap hari, baik sebagai sarapan ringan, camilan sehat, atau pelengkap makan malam. Meskipun sederhana, manfaat pisang sangat besar. Bukan hanya menjaga tekanan darah dan mencegah kram otot, tapi juga membantu lansia tetap aktif, kuat, dan tidak mudah terserang stres atau kelelahan. Kombinasi kalium, vitamin, dan seratnya menjadi alasan kenapa pisang layak masuk daftar buah wajib konsumsi untuk lansia yang ingin berumur panjang dengan tubuh yang tetap berdaya. Dan setelah otot, jantung, serta tekanan darah dijaga dengan bantuan si kuning manis ini, kita masih punya satu lagi buah yang tak kalah menakjubkan. Buah ini dikenal sejak zaman dahulu sebagai simbol kesehatan dan kekuatan. Warnanya merah delima, dan manfaatnya berfokus pada membersihkan pembuluh darah serta melindungi tubuh dari penuaan dini. Setelah tubuh dibekali kekuatan otot dan kestabilan jantung dari pisang, kita kini melangkah pada satu buah yang punya peran spesial, melindungi tubuh dari dalam dan memperlambat penuaan secara alami. Namanya delima. Warnanya merah menyala, bentuknya unik, dan tiap butir di dalamnya menyimpan manfaat besar yang sering diremehkan. Sahabat sehat mungkin belum sering mengonsumsi delima, tapi buah ini telah digunakan sejak zaman dahulu untuk menjaga kesehatan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Delima kaya akan antioksidan jenis polifenol dan flavonoid, yang sangat efektif melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Yang membedakan delima dari buah lain adalah kekuatan antioksidannya yang 3 kali lebih tinggi dibandingkan teh hijau. Zat-zat ini bekerja menetralkan peradangan, membersihkan sumbatan di pembuluh darah, dan mencegah pembentukan plak yang bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Di usia lanjut, kondisi pembuluh darah menjadi kunci utama yang menentukan apakah tubuh tetap kuat atau justru mudah roboh. Tak hanya jantung, delima juga dikenal sebagai buah yang melindungi fungsi otak dan daya ingat. Dalam beberapa penelitian, konsumsi rutin jus delima selama 2 minggu mampu meningkatkan aliran darah ke otak dan memperbaiki kinerja kognitif.
Ini sangat penting untuk lansia yang ingin tetap waspada, jernih berpikir, dan terhindar dari gejala pikun. Manfaat lainnya, delima juga menyeimbangkan kadar kolesterol, menurunkan kadar trigliserida, dan membantu fungsi hati tetap optimal. Ini penting karena lansia rentan terhadap penumpukan kolesterol jahat akibat pola makan masa lalu yang kurang sehat. Dengan delima, tubuh diberi kesempatan untuk membersihkan diri secara alami tanpa bantuan obat kimia. Delima juga punya efek anti-aging yang kuat. Kandungan punicalaginnya terbukti mampu memperlambat kerusakan sel kulit dan organ dalam akibat usia. Ini bukan sekadar soal penampilan fisik, tapi soal menjaga fungsi tubuh agar tidak cepat melemah. Apalagi bagi lansia yang ingin tetap aktif tanpa harus merasa cepat capek, delima bisa jadi asupan harian yang menjaga tubuh tetap fit. Lalu bagaimana cara mengonsumsi delima yang benar? Sahabat sehat bisa menikmatinya dalam bentuk buah segar. Caranya, belah delima dan ambil bijinya satu persatu, dikunyah perlahan. Rasa manis asamnya segar dan tidak membuat enek. Jika sulit mengunyah bijinya, bisa juga dibuat menjadi jus segar tanpa tambahan gula. Jus delima tetap mempertahankan sebagian besar nutrisinya, asal tidak dimasak atau disimpan terlalu lama. Jika buah delima segar sulit didapat, sekarang banyak tersedia ekstrak delima dalam bentuk kapsul atau sirup alami tanpa pengawet. Tapi pastikan produk yang dipilih benar-benar murni dan tanpa pemanis buatan. Pilih produk yang terpercaya agar tetap aman dikonsumsi oleh lansia. Namun seperti semua buah, delima juga harus dikonsumsi dengan porsi tepat. Terlalu banyak bisa menyebabkan masalah lambung, terutama bagi yang punya riwayat MAC atau GERD. Idealnya cukup satu buah delima ukuran sedang setiap 2-3 hari, atau 150 ml jus segar per hari. Dengan menambahkan delima ke dalam pola makan harian, tubuh tidak hanya dipenuhi dengan antioksidan, tapi juga diberi perlindungan menyeluruh dari penuaan dini dan penyakit kronis. Delima bukan buah ajaib yang membuat awet muda secara instan, tapi ia membantu tubuh melawan proses penuaan secara elegan dan perlahan dari dalam. Setelah melalui 5 buah penuh manfaat dari apel hingga delima, kini saatnya kita merangkum semuanya menjadi satu pemahaman utuh. Sebuah ajakan agar sahabat sehat tidak hanya tahu, tapi mulai mencoba dan menjadikannya kebiasaan. Karena umur panjang bukan lagi sekadar harapan, tapi sesuatu yang bisa kita upayakan, mulai dari satu buah sederhana tiap hari. 5 buah sudah kita bahas. Bukan sembarang buah, tapi 5 pilihan terbaik yang masing-masing punya peran penting dalam menjaga tubuh lansia tetap kuat, sehat, dan tidak mudah roboh di usia senja. Dari apel yang menjaga jantung dan otak, blueberry yang mempertahankan daya ingat, pepaya yang menenangkan sistem pencernaan, pisang yang menyuplai kekuatan otot dan kestabilan energi, hingga delima yang membersihkan pembuluh darah dan memperlambat penuaan dari dalam. Tapi semua itu hanya akan menjadi informasi jika tidak disertai langkah nyata. Dan kabar baiknya, langkah itu tidak berat, tidak butuh biaya besar, tidak harus diet rumit atau rutinitas yang menyiksa. Cukup mulai dari 1 buah sehari. Satu keputusan sederhana yang bisa jadi pondasi umur panjang yang aktif dan bahagia. Banyak orang berpikir, menjaga kesehatan di usia tua itu rumit. Harus ke dokter, harus beli suplemen, harus minum macam-macam obat. Padahal tubuh manusia, terutama tubuh yang sudah pernah melalui puluhan tahun kehidupan, sangat bisa disegarkan kembali dengan nutrisi dari alam. Dan buah adalah bentuk paling murni dari nutrisi itu. Apalagi bagi sahabat sehat yang mungkin sudah tidak seaktif dulu. Mobilitas terbatas, aktivitas berkurang, tenaga menurun. Justru saat itulah asupan buah menjadi penting. Karena buah membantu tubuh tetap dalam kondisi prima, mengisi kekosongan nutrisi, dan mendorong perbaikan alami di dalam organ-organ penting. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Bahkan jika usia sudah 70 atau 80 tahun, tubuh tetap bisa merespons kebaikan dari makanan yang benar. Tentu, bukan berarti setelah makan buah semua masalah akan langsung hilang. Tapi bayangkan seperti menanam benih kecil setiap hari. Dalam sebulan, tubuh mulai terasa lebih ringan. Dalam 3 bulan, tenaga mulai terasa kembali. Dan dalam setahun, mungkin sahabat sehat bisa lebih aktif, lebih jarang sakit, dan bahkan bisa mengurangi ketergantungan pada obat. Penting juga diingat bahwa buah tidak bekerja sendiri. Ia perlu teman. Air putih yang cukup, tidur yang berkualitas, dan gerakan ringan setiap hari akan memperkuat manfaatnya. Tapi kalau harus mulai dari satu titik, maka buah adalah langkah paling mudah dan paling alami. Buat yang bingung mulai dari mana, cukup pilih satu dulu. Kalau suka yang segar dan manis, bisa mulai dari pepaya.
Kalau ingin camilan yang praktis, pisang bisa jadi pilihan. Atau kalau ingin tantangan baru, cobalah delima yang belum terlalu umum. Tidak harus lima-limanya langsung. Yang penting konsisten. Karena yang memberi hasil bukan yang banyak sekaligus, tapi yang kecil tapi terus-menerus. Dan jangan lupakan perasaan saat makan buah. Nikmati perlahan. Rasakan rasa manis alaminya. Ingat bahwa setiap gigitan adalah bentuk cinta pada tubuh sendiri. Sesederhana itu, tapi maknanya dalam. Karena tubuh kita, setelah puluhan tahun bekerja tanpa henti, layak mendapat asupan terbaik dari alam. Kalau sahabat sehat punya orang tua, pasangan, atau sahabat yang juga lansia, jangan ragu untuk berbagi ilmu ini. Karena menjaga kesehatan bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga agar bisa terus hadir dan bermanfaat bagi orang-orang yang kita sayangi. Supaya bisa terus menemani cucu, menikmati pagi bersama pasangan, dan menyambut hari tua dengan kepala tegak dan hati bahagia. Pada akhirnya, umur panjang bukan tentang berapa tahun kita hidup, tapi bagaimana kita menjalani tahun-tahun itu dengan kualitas yang utuh. Masih bisa tersenyum, berjalan, memeluk, dan tertawa. Dan semua itu bisa diawali dari langkah sederhana. Satu buah yang dipilih dengan sadar setiap hari. Semoga sahabat sehat selalu diberi kekuatan untuk menjaga tubuh, semangat untuk hidup sehat, dan umur panjang yang penuh makna. Karena hidup sehat di usia tua, bukan mimpi, tapi pilihan.